Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, metode penelitian dengan topik penelitian yaitu jaringan syaraf tiruan. Dosen pengampu kami yaitu Henry Fonda, Skom, Mkom. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul laporan model jaringan syaraf tiruan dalam peramalan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pertama kali saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada saya dengan nama Melati dengan NIM 19071015, ada Meandri Salsa Anggraini dengan NIM 19071011, ada Rosi Intan Sibatuara dengan NIM 19071010, ada Zikria Fadila dengan NIM 19071024, dan terakhir ada M Zaki dengan NIM 19071029. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan kerja kelompok kami dari bab 1 hingga bab 2. Bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Rosi Intan Sibatuara. Bab 2 ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh Zikria Fadila dan Meandri Salsa Anggraini. Bab 3 ada proses pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh M Zaki. Bab 4 dan bab 5 ada analisa dan pembahasan hingga penutup yang akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, yang pertama kali bab 1 yang akan dijelaskan Rosi Intan Sibatuara. Kepada Rosi Intan saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rosi Intan Sibatuara, NIM 19071010, Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan bagian bab 1, yaitu pada awal tahun 2020 diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau bisa disingkat dengan WHO yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 dan sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 provinsi. Di sini dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Agar dapat meminimalisir kerugian material maupun imaterial, pemerintah perlu mendasarkan kebijakan dengan pertimbangan perkembangan kasus untuk jangka waktu ke depan. Metode peramalan dengan model runtun waktu dapat digunakan untuk meramalkan data jangka pendek. Salah satu model klasik runtun waktu yang digunakan dalam meramalkan penyebaran penyakit adalah ARIMA. Model ini juga digunakan dalam peramalan penyebaran COVID-19. Dalam perkembangan model-model peramalan statistik, model jaringan syaraf tiruan merupakan model yang dianggap baik dalam melakukan peramalan. JST merupakan model yang dapat menjelaskan masalah-masalah peramalan yang kompleks dengan hubungan non-linear. Di sini terdapat rumusan masalah, dan di sini ada 3 rumusan masalah yang kita bisa ambil, yaitu adalah 1. Apakah metode model jaringan syaraf tiruan dapat digunakan untuk memprediksi kasus positif COVID-19 di Indonesia? Yang kedua, konfigurasi hiperparameter seperti apa yang digunakan untuk mendapatkan akurasi prediksi yang baik? Dan yang ketiga, seberapa akurat metode model jaringan syaraf tiruan ini dalam memprediksi kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dan di sini sudah ada tujuan penelitian yang kami buat adalah untuk mengetahui apakah metode model jaringan syaraf tiruan yaitu multi-layer perceptron atau bisa disingkat MLP dapat digunakan untuk memprediksi kasus COVID-19. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui konfigurasi hiperparameter seperti apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil prediksi yang baik. Dan yang ketiga, mengetahui akurasi metode model jaringan syaraf tiruan yaitu multi-layer perceptron atau MLP untuk memprediksi kasus positif COVID-19. Dan dari manfaat penelitian yang kami buat adalah 1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
Penelitian ini dapat memperluas pilihan metode-metode yang dapat digunakan prediksi data COVID-19. Dan yang kedua, untuk bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian lebih dalam lagi mengenai prediksi ini, penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian baru. Dan yang ketiga, untuk bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian lebih dalam mengenai prediksi, penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya. Dan yang keempat, bagi pengguna data COVID-19, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan prediksi pertambahan data COVID-19 di Indonesia. Dan untuk metodologi penelitian yang kami buat adalah studi literatur. Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan fakta-fakta terkait dengan COVID-19 di Indonesia, yang kemudian kita lakukan observasi. Pada tahap ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui jurnal, artikel, makalah, dan juga website. Dan untuk selanjutnya kita menganalisa. Dengan analisis pada tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data yang telah penulis dapatkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rosenthal, yaitu bab 2 landasan teori. Tinjauan pustakanya, di sini JST merupakan salah satu representasi buatan otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasi proses pembelajaran pada otak manusia. Aprijani dan Suhandi 2011 dan lain 2006, sedangkan Li dan Liu 2006, Versito et al. 2008 memodelkan JST sebagai sistem yang memiliki input dan output berdasarkan saraf biologi. Budianto 2000 menjelaskan bagaimana jaringan saraf tiruan dapat digunakan dalam proses data mining dengan karakteristik jaringan saraf tiruan, terutama informasi tentang aturan yang terkandung dapat diprediksi dan dijelaskan dari data dengan hasil akhir bahwa jaringan saraf tiruan backpropagation perlu diberi beberapa fungsi pembatas agar proses dapat diarahkan untuk keperluan pembentukan relasi logika. Roth 2002 melakukan implementasi backpropagation dalam memprediksi kebangkrutan bank di Indonesia. JST adalah sarana yang dapat dilatih untuk mengenai pola dan perilaku sistem melalui proses belajar. JST akan mempelajari data masa lalu dari sistem sampai memiliki kemampuan untuk membuat keputusan data yang belum dipelajari selanjutnya. Selanjutnya, landasan teori COVID-19. Coronavirus Disease 2019 COVID-19 adalah nama baru yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dilaporkan pada akhir tahun 2019 dari Wuhan, Cina. Etiologi COVID-19 teridentifikasi pada 10 Januari 2020. Virus beta corona mirip dengan sindrom pernafasan akut berat dan sindrom pernafasan timur dengan MERS-CoV. D. Handayani, Dr. Hadi, F. Isbaniah, dan E. Burhan, dan Haji Agustin 2020. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa mengidentifikasi sistem pernafasan. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Jaringan saraf tiruan.
Jaringan saraf tiruan atau JST adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi. JST dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi. Neuron biologi merupakan sistem yang toleran dalam dua hal. Jika sebuah neuron rusak, neuron lain dapat dilatih untuk menggantikan fungsi neuron yang rusak tersebut. Siang 2004. Yang pertama, konsep dasar jaringan saraf tiruan. Setiap pola-pola informasi input dan output yang diberikan ke dalam jaringan saraf tiruan diproses dalam neuron. Neuron tersebut terkumpul di dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layers. Lalu yang kedua ada arsitektur jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan memiliki beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Arsitektur jaringan saraf tiruan tersebut antara lain yaitu jaringan layar tunggal atau single layer network. Jaringan dengan lapisan tunggal terdiri dari satu layer yang input dan satu layer output. Di sini ada gambarnya, ada lapisan output, lapisan input, lapisan outputnya. Lalu yang kedua ada jaringan layar jamak atau multi layer network. Jaringan dengan lapisan jamak memiliki ciri khas tertentu seperti yang ada di gambar ini. Lalu yang terakhir ada jaringan dengan lapisan kompetitif. Pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaingan untuk mendapatkan hak menjadi aktif, seperti gambar yang di samping. Baiklah, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Mayandi Salsa. Terima kasih. Baiklah, saya Mayandi Salsa Anggreni akan melanjutkan presentasi dari Zikria Fadila. 3. Metode pelatihan jaringan saraf tiruan. Cara berlangsungnya pelajaran atau pelatihan jaringan saraf tiruan dikelompokkan menjadi 3, yaitu dari Puspita Ningrum 2006, yaitu 1. Supervised learning atau pembelajaran tarawasi. Pada metode ini, setiap pola yang diberikan ke dalam jaringan saraf tiruan telah diketahui outputnya. Yang kedua ada unsur supervised learning atau pembelajaran tak tarawasi. Pada metode ini tidak memerlukan target output. Metode ini tidak dapat ditentukan hasil seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada hybrid learning atau pembelajaran hibrida. Merupakan kombinasi dari metode pembelajaran supervised learning dan universal learning. Terus selanjutnya ada multi-layer persistron atau MLP. JST merupakan model statistik yang struktur dan fungsinya mirip dengan otak manusia. Neuron tiruan pada JST memiliki fungsi yang mirip dengan neuron pada sistem saraf manusia. JST terdiri atas neuron tiruan yang terdiri atas lapisan-lapisan atau layers yang digabungkan dalam satu model. Ini gambar model neuron tiruan. Multi-layer persistron terdiri atas lapisan masukan dan lapisan luaran, serta lapisan terhubung atau hidden layer. Namun jumlah lapisan terhubung pada MPL bisa bermacam-macam. Jumlah lapisan masukan sama dengan jumlah variabel bebas dalam model. Sedangkan jumlah neuron pada variabel
luarannya sama dengan variabel terkait pada model. Ini yang di bawah adalah gambar model multi-layer prefactor atau MLP. Selanjutnya ada Extreme Learning Machine atau ELM. External Learning Machine adalah single hidden layer feed for neural network dengan bobot masukan dan biasanya dibangkit secara acak, sedangkan luar dihitung secara analitik. Ukuran kekuatan prediksinya ada 3, yaitu MRPI merupakan ukuran akurasi hasil prediksi yang mengukur jarak antara data real dan hasil prediksi yang kemudian dibuat dalam bentuk proposisi terhadap data real. Kedua, RMSE Mean Squared Error atau MSE diperoleh dari memangkatkan hasil pengukuran data real dan data hasil prediksi kemudian dibagi dengan banyak data. RMSE diperoleh dari pengakaran MSE. Ketiga ada MAI, merupakan ukuran yang mirip dengan MAPI, namun MAI tidak menggambarkan profesi error terhadap data real. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 3 proses pengumpulan data. 1. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah metode pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan kemudian diidentifikasi masalah dan disesuaikan dengan kebutuhan dari laporan ini. Peneliti dalam proses pengumpulan data perlu menentukan sumber data dan di mana sumber data dapat ditemukan dan dianalisis. Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif untuk mengukur peramalan kasus positif COVID-19 di Indonesia menggunakan model jaringan syaraf tiruan. Data yang digunakan berasal dari sumber yaitu dari website penyedia data yang mendukung penelitian ini, yang bertujuan untuk melihat lebih detail mengenai jumlah positif COVID-19 di Indonesia. Sumber data. Menurut Zoldavriel, sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data total positif COVID-19 di Indonesia yang diperoleh di dalam situs berikut ini. Data total positif yang digunakan adalah data dari 2 Maret 2020 hingga 26 Mei 2020. Data ini digunakan sebagai data training, sedangkan untuk menguji akurasi prediksi data mulai dari 27 Mei 2020 hingga 5 Juni 2020 digunakan sebagai data testing. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan jurnal, makalah, web dan artikel serta informasi yang mendukung dan berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam laporan ini. Untuk mencari hal-hal tersebut yang berkaitan dengan COVID-19 serta model jaringan syaraf tiruan, berikut dilakukan langkah-langkah yaitu 1. Memantau data dan informasi tentang COVID-19 di Indonesia. 2. Mengumpulkan data-data yang telah didapatkan melalui artikel, jurnal, serta website. 3. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dan dapat membuat laporan. Data yang telah didapatkan akan dibaca oleh tim peneliti, karena tugas peneliti adalah menangkap dan mencerna maksud yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut, serta memahami makna yang terkandung dalam data-data diperoleh. Penulis melakukan pencatatan pada bagian penting yang ada pada data sesuai kebutuhan penelitian, mencari unsur terpenting yang terdapat pada data-data yang telah diperoleh dan menganalisanya. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari M. Zaki, yaitu bab 4 analisa dan pembahasan. Yang pertama ada COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali dilaporkan di Wuhan atau Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Wu mengumumkan nama penyakit ini sebagai virus corona disease atau bisa kita kenal dengan COVID-19 dan dinyatakan sebagai pandemik
pada tanggal 12 Maret 2020 yang dikutip oleh Susilo DKK 2020. Kasus konfirmasi COVID di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan laporan Kementerian RI pada tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 172.53 kasus konfirmasi dengan angka kematian 7.343. DKI Jakarta memiliki kasus konfirmasi kumulatif banyak yaitu dengan 39.037 kasus. Daerah dengan kasus kumulatif tersedikit yaitu Nusa Tenggara Timur dengan 177 kasus. Oke, di gambar di bawah menunjukkan pergerakan data total positif COVID di Indonesia. Pada gambar di samping akan dijadikan data training untuk membentuk model jaringan syaraf tiruan. Selanjutnya itu peramalan kasus positif COVID-19 di Indonesia menggunakan model jaringan syaraf tiruan. Dalam peramalan kasus positif COVID-19 di Indonesia, penulis akan menggunakan model JST Multi-Layer Perceptron dan Extreme Learning Machine. Berikut hasil prediksi dan akurasi hasil prediksinya. Yang pertama, hasil prediksinya yaitu hasil prediksi akan ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini, menunjukkan hasil prediksi dari model MLP dan model ILM. Hasil prediksi dari kedua model JST yang digunakan tidak berbeda signifikan, terutama pada prediksi setelah 30 Mei. Setelah 30 Mei, garis merah merupakan hasil prediksi ILM, sedangkan garis biru menunjukkan prediksi dari model MLP. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, terlihat tidak terlalu signifikan. Selanjutnya yaitu akurasi hasil prediksi. Di tabel 1, kita bisa lihat nilai mutlak residu diperoleh dengan mengurangkan hasil prediksi dengan data yang sesungguhnya di tanggal yang sama. Hasil pengurangan kemudian dimutlakkan. Bisa lihat di tabel 1 prediksi kasus COVID-19 menggunakan model JST. Pada hari ke-37 prediksi ILM-nya ada 23.607 dan MLP-nya ada 23.641, sedangkan nilai mutlak residunya ILM-nya ada 244, MLP-nya 2010. Dengan total keseluruhan nilai mutlaknya yaitu ILM 1.500, sedangkan MLP ada 1.277. Selanjutnya yaitu pada tabel kedua menunjukkan data yang akan digunakan untuk menghitung IMSI dan MLP dan ILM. Untuk menghitung RMSI terlebih dahulu dihitung nilai dari MIS-nya. Selanjutnya nilai MISE yang diperoleh merupakan hasil kuadrat dari residu. Nilai MISE diakar untuk memperoleh RMSI. Bisa dilihat pada tabel hasil prediksi dengan residu kuadrat. Hasil prediksi dengan total residu kuadratnya ILM-nya terdapat 272.380 dan untuk MLP-nya ada 180.471. Oke, selanjutnya yaitu pada tabel yang ketiga ini menunjukkan ringkasan dari 3 ukuran akurasi prediksi yang digunakan. MLP mengungguli ILM dalam prediksi total pasien positif COVID-19 di Indonesia berdasarkan ukuran tersebut. Di model terbaiknya yaitu dari ukuran akurasinya MLP mendominasi daripada ILM. Tabel ini merupakan ringkasan ukuran akurasi. Baiklah, kesimpulan yang ada pada penelitian kami yaitu jaringan syaraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi. Model jaringan syaraf tiruan merupakan model yang dianggap baik dalam melakukan peramalan. JST merupakan model yang dapat menjelaskan masalah-masalah peramalan yang kompleks dengan hubungan nonlinear.
Kedua model JST yang digunakan menunjukkan hasil yang baik dengan MAPE yang berada di bawah 1% kecuali pada ILM. Kedua model dapat digunakan untuk memprediksi kasus positif COVID-19 di Indonesia. Namun, pada model MLP menunjukkan hasil yang lebih baik dengan MAPE RMSI dan MAI yang lebih kecil dibandingkan ILM. MAPE pada MLP juga menunjukkan bahwa MLP memiliki akurasi dalam prediksi jangka pendek atau harian. MAPE pada MLP selalu berada di bawah 1% dari 10 titik waktu yang digunakan untuk menguji modal. Saran yang kami berikan yaitu penelitian ini masih memiliki banyak sekali batasan. Model-model JST lain dapat menjadi pembanding bagi MLP. Pada penelitian selanjutnya, akurasi MLP dapat memprediksi jangka panjang juga perlu diukur. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang memiliki topik jaringan syaraf tiruan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.